Feng Jingyu bersembunyi di lembah angin dan guntur, mengamati keempat burung guntur langit yang memasuki lembah angin dan guntur. Setelah memasuki lembah Feng Lei, ketujuh pemuda itu segera mulai mencari palu guntur perak. Meskipun mereka telah melihat berita tentang palu guntur perak di luar, mereka tidak dapat menemukan lokasi spesifik palu guntur perak di dunia ini, jadi mereka masih perlu mencarinya. Akhirnya, mereka sampai di ladang ranjau dan menemukan bahwa kekuatan guntur di sini lebih dahsyat daripada tempat lain. Setelah masuk, mereka hanya melihat tubuh beberapa binatang roh. Melihat sekeliling, pemuda itu menemukan jejak palu guntur perak yang ditarik keluar. Wajahnya tiba-tiba menjadi muram dan berkata, seseorang telah mengambil palu guntur perak itu. Di antara mereka, ada dua binatang roh tingkat 6 dan 3 binatang roh tingkat 5, semuanya sangat kuat. Kepala mereka telah dibedah dan inti roh mereka telah diambil. Sepertinya seseorang telah memasuki tempat ini, kata seorang tetua yang terhormat. Tidak mungkin, kami tinggal di sini dan tidak melihat siapapun masuk atau keluar. Kata seorang pria parubaya. Tetua terhormat lainnya berkata, orang ini seharusnya datang sebelum atau setelah Anda masuk. Karena tidak ada di antara kalian yang melihatnya pergi, dia seharusnya masih di sini. Mari kita cari secara terpisah. Jika kau berani merampok palu guntur perak bersamaku, aku akan mencabik-cabiknya. Pria muda itu mengepalkan tinjunya dan berkata dengan dingin. 6 atau 7 orang mulai mencari secara terpisah, tetapi tidak mudah menemukan lembah Feng Lei karena lembah itu sangat luas. Selain itu, ada binatang buas yang kuat di dalamnya, dan mereka sering diserang. Feng Jingyu bersembunyi di tempat yang sangat terpencil. Selain itu, ular piton Yinlei menjaga di dekatnya. Begitu seseorang mendekat, ular piton Yinlei akan muncul pertama kali. Feng Jingyu juga berhenti berlatih. Napas latihannya mungkin membangkitkan kewaspadaan mereka yang kuat, jadi dia juga menahan napasnya sendiri dan menyembunyikannya sekarang. Apakah aku harus melakukan sesuatu? Tidak sabar menunggu mereka datang kepadaku seperti ini. Feng Jingyu mengedipkan matanya. Kemudian, Feng Jingyu memanggil ular boa guntur perak dan bertanya, di lembah guntur angin ini, selain serigala guntur ungu, makhluk roh apa lagi yang lebih kuat? Apakah Tuan mau? Ular piton naga guntur perak itu tampaknya langsung mengerti apa yang dipikirkan Feng Jingyu. Feng Jingyu tertawa dan berkata, lebih baik menyerang lebih dulu daripada menunggu kematian. Selain serigala guntur ungu, ada juga beberapa makhluk roh yang kuat, seperti badak pada hari itu, yang telah mencapai tingkat 5 tingkat dan 9 garis. Namun, hari itu, badak menjaga wilayahnya sepanjang tahun dan jarang keluar. Kecuali kalau itu membuatnya gila, itu akan membunuhnya dengan segala cara. Ular piton naga guntur perak berkata, badak Tianjiao. Setelah mendengar ini, Feng Jingyu teringat pada binatang raksasa yang ditemuinya di awal. Pemuda dan lelaki tua itu bersaing dengannya. Akhirnya, lelaki tua itu mundur dan binatang itu tidak mengejar lagi. Apakah badak Tianjiao binatang raksasa itu? Bagaimana kau bisa membuatnya gila? Tanya Feng Jingyu. Aku tidak tahu, badak tanduk itu hanya gila sekali hari itu, yang membuat seluruh lembah Feng Lei resah. Angin mengejutkan Yu hingga mendengar suara itu, sedikit kecewa, lalu bertanya, selain badak tanduk siang, binatang roh apa lagi? Kekuatannya telah mencapai binatang roh tingkat 5, di lembah guntur angin ini, setidaknya ada 10. Ular piton Jiao guntur perak berkata, 10 lagi. Angin mengejutkan Yu hingga sedikit tercengang, di saat yang sama juga dengan sedikit bersemangat bangkit, berkata, ayo, kita keluar untuk mencari mangsa. Ular piton guntur perak tahu bahwa Feng Jingyu lebih dari sekadar pergi jalan-jalan. Feng Jingyu keluar dari tempat persembunyiannya, lalu berjalan hati-hati di tengah angin dan lembah guntur. Ia juga mencari pemuda itu dan yang lainnya. Lalu, Feng Jingyu segera pergi, ia melihat seorang pria parubaya mencarinya kemana-mana. Sudut mulutnya sedikit terangkat dan berkata, di mana binatang roh tingkat 5 di dekat sini? Tidak jauh di depannya, dia sedang menuju wilayah kadal guntur. Ular piton guntur perak berkata, apakah kau kenal dengan kadal guntur? Tanya Feng Jingyu, kita tidak kenal dengan roh dan binatang. Kita semua menempati wilayah kita sendiri. Kita tidak ingin binatang roh lain dengan kekuatan yang sama memasuki wilayah kita. Ular piton guntur perak berkata, jika ada manusia yang mengganggu, apakah kadal naga guntur tidak akan pernah mati? Tanya Feng Jingyu, seharusnya begitu, kata ular piton guntur perak. Kalau begitu lihat saja pertunjukannya. Angin mengejutkan Yu sambil tersenyum. Kemudian, Feng Jingyu mengikuti pria parubaya itu dengan hati-hati. Pria parubaya itu memasuki wilayah kadal naga petir. Feng Jingyu menyaksikan pertunjukan yang meriah di luar wilayah itu. Benar saja, kadal roh petir melompat keluar dan berteriak kepada pria parubaya itu. Pria parubaya itu terkejut dan hendak melarikan diri. Kadal roh petir membuka mulutnya dan menyemburkan sinar petir, lalu menebas pria parubaya itu. Pria parubaya itu segera mengeluarkan kekuatan petir dan menghunus pedang panjang untuk menahan serangan kadal naga petir. Bang, tubuh pria parubaya itu terpental ke belakang dan dia tidak sebanding dengan kadal guntur. Tubuh kadal roh guntur melompat, hendak menghampiri pria parubaya di depannya. Wajah pria parubaya itu pucat pasi, lidah kadal roh guntur menjulur, menggulung pria parubaya itu. Di kejauhan, Feng Jingyu melihat pria parubaya itu langsung ditelan oleh kadal naga guntur. Melihat ini, Feng Jingyu tak kuasa menahan napas. Kadal roh guntur itu sungguh ganas. Kemudian ia pergi mencari bayangan naga lainnya dan meninggalkan wilayah itu. Tak lama kemudian, ia mendengar suara perkelahian. Ia pergi untuk melihat bahwa seorang pria parubaya telah bertemu dengan serigala guntur. Hari itu, serigala guntur juga merupakan binatang roh tingkat 5, sangat ganas. Pria parubaya itu diserang serigala guntur, tak berdaya melawan, tubuhnya terpental, dan darah menyembur keluar. Serigala guntur meraung, dan tubuhnya melompat. Cakar serigala besar itu menghantam tubuh pria parubaya itu. Tubuh pria parubaya itu hancur berkeping-keping dan darah berceceran di mana-mana. Sepertinya kita tidak perlu sengaja membawa mereka ke wilayah binatang buas itu. Ada binatang buas yang kuat di mana-mana di lembah angin dan guntur, dan mereka akan menerobos masuk sendiri. Angin mengejutkan Yu dan berkata pada dirinya sendiri. Petik 2, aku akan pergi dan mencari tuan rumahnya, kata naga guntur perak dan ular piton. Feng Jingyu berkata, tidak, lebih baik kita berlatih. Feng Jingyu kembali ke tempat persembunyiannya, lalu bersembunyi. Di tempat lain di lembah Feng Lei, seorang pria tua dan seorang pria parubaya juga diserang oleh binatang buas.
Pria parubaya itu dimakan oleh binatang buas, tetapi pria tua dan hewan buas itu hampir terluka, dan akhirnya lolos dengan luka serius. Namun, jika dia terluka parah di tempat seperti itu, pada dasarnya tidak ada kemungkinan untuk selamat. Sekarang hanya ada dua orang tua dan anak muda di tingkat roh yang masih mencari keberadaan Feng Jingyu. Seorang pria tua dengan seorang pemuda di tingkat roh, seorang pria tua di tingkat roh lainnya sendirian mencari Feng Jingyu. Bahkan jika aku mengacaukan lembah Feng Lei, aku akan menemukan bajingan itu. Pemuda itu menggertakkan giginya dan wajahnya sangat buruk rupa. Bagaimana mungkin ia menelan palu guntur perak yang selama ini ia cari sebelum orang lain? Lembah Feng Lei terlalu besar, aku merasakan ada aura yang kuat di dalamnya. Kita harus berhati-hati, jika ada yang salah dengan tuan muda di sini, kita tidak akan mampu menanggungnya, kata lelaki tua itu. Petik 2. Pokoknya, carilah palu guntur perak itu. Pemuda itu hanya punya satu ide sekarang, yaitu menemukan palu guntur perak, kalau tidak, ia tidak akan bisa berdamai. Pria tua itu menatap pemuda itu dan tahu bahwa pemuda itu sangat mementingkan palu guntur perak. Dia telah menghabiskan banyak pikiran dan energi untuk palu guntur perak. Sekarang dia akan mendapatkannya. Dia tidak bisa hanya melihat palu guntur perak jatuh ke tangan orang lain. Pria tua itu menghela napas. Meskipun sangat berbahaya, dia juga berharap dapat membantu pemuda itu mendapatkan palu guntur perak. Pria tua Ling Zun lain mencari sepanjang jalan, dan arah yang dia cari hanyalah arah yang disembunyikan oleh angin Jingyu. Sepanjang jalan, Ling Zun tua telah membunuh dua binatang roh tingkat 5, dan sekarang dia lebih dekat dengan Feng Jingyu. Feng Jingyu telah memperhatikan bahwa ada napas yang kuat mendekat. Dia terkejut, dan kemudian menyembunyikan napasnya sebanyak mungkin. Pada saat yang sama, dia memerintahkan ular piton naga guntur perak untuk mundur dan tidak ditemukan oleh Ling Zun tua. Ular piton naga guntur perak diam-diam mundur, angin mengejutkan Yu, atmosfer tidak berani keluar, napas menekan sangat rendah. Sang tetua Ling Zun mencari di area ini dan menghembuskan napas yang kuat untuk merasakan atmosfer di sekitarnya. Sebuah napas menyelimutinya, dengan dia sebagai pusatnya, semua napas dapat dirasakan dalam radius 100 kaki. Napas Feng Jingyu telah ditekan sangat rendah. Dia merasakan napas kuat dari guru roh tetua, dan keringat dingin telah mengalir turun. Itu adalah guru roh yang kuat. Satu tangan dapat membunuhnya berkali-kali. Rasa hormat roh manusia tidak sebanding dengan binatang roh tingkat 6. Roh manusia memiliki kemampuan persepsi yang kuat, dan kebijaksanaan tidak sebanding dengan binatang roh. Jika Anda tidak hati-hati, Anda mungkin menyadari perbedaan napas oleh tetua. Patua Ling Zun berdiri di area kurang dari 30 meter dari Feng Jingyu dan melihat sekeliling. Medan di sini sangat rumit, yang juga merupakan alasan mengapa Patua Ling Zun berdiri di sini. Jika Anda melihatnya, Anda tidak dapat melihat dengan jelas. Sangat mudah untuk mendapatkan Tibet. Tetua tidak perlu mencarinya dengan hati-hati. Dia hanya perlu merasakannya dengan napasnya sendiri. Patua Ling Zun terus bergerak di sekitarnya, dengan cermat merasakan napas di dekatnya. Selama ada sedikit kesalahan, ia dapat segera melancarkan serangan. Patua Ling Zun semakin dekat dengan Feng Jingyu. Feng Jingyu siap bergerak kapan saja. Namun, pada saat itu, ular piton guntur perak tiba-tiba melesat keluar. Setelah merasakan napas ular piton guntur perak, Patua Ling Zun tertarik ke masa lalu. Hewan jahat, berani menantangku dan mencari kematian. Patua Ling Zun sangat marah sehingga ia mengambil gambar ular piton guntur perak dengan satu tangan. Ular piton Jiao Yinlei hanya ingin menarik perhatian tetua Ling Zun, dan tidak berniat bertarung dengannya. Begitu muncul, ia langsung kabur. Namun, tetua Ling Zun tidak berniat melepaskan Yinlei Jiaomang. Sekarang ia sangat marah. Palu petir perak didahului. Ada dua makhluk roh yang menghalangi jalan, jadi ia juga marah saat itu. Feng Jingyu melihat bahwa tetua Ling Zun telah pergi memburu ular piton Jiao Yinlei. Bahayanya telah teratasi, tetapi ular piton Jiao Yinlei dalam bahaya. Angin mengejutkan Yu dan berkata, di mana wilayah serigala petir ungu? Ular piton Jiao petir perak berkata, di hutan batu petir ungu. Angin mengejutkan Yu saat mendengar ucapan itu, lalu bergegas keluar, seperti kilat. Ketika ia bergegas keluar dari kejauhan, ia hanya meraung, kakek, aku di sini, aku memiliki kemampuan untuk menemukan kakekmu. Mendengar kata-kata Feng Jingyu, wajah lelaki tua Ling Zun langsung muram, lalu berbalik mengejar Feng Jingyu. Ular piton naga petir perak terkejut. Ia tahu bahwa Feng Jingyu sedang berusaha menyelamatkannya, sehingga ia pun menampakkan diri. Karena itu, ia segera bergegas ke Feng Jingyu. Ia tidak bisa membiarkan Feng Jingyu melakukan apapun. Feng Jingyu tahu bahwa tetua Ling Zun akan datang, dan ia bergegas ke hutan batu petir ungu dengan kecepatan tercepat. Namun, kecepatannya jauh lebih lambat daripada tetua itu. Tetua Ling Zun segera menyusulnya. Ia langsung membunuhnya dengan aura ketika ia berada jauh. Untungnya, medan di sini kompleks, dan Feng Jingyu dapat menghindar dengan cepat dengan mengandalkan medan. Jika tidak, ia pasti sudah dibunuh oleh tetua Ling Zun. Ular piton naga petir perak menyerang di belakang tetua Ling Zun, menghalangi kecepatan pengejaran tetua Ling Zun. Tetua Ling Zun sangat marah kepada ular piton petir perak, binatang jahat, jika kau menghalangi kursi ini lagi, kursi ini akan mencabik-cabikmu. Ular piton petir perak masih tidak mendengarkan, dan terus mengejar. Meskipun Feng Jingyu mengatakan kecepatannya jauh lebih lambat daripada lelaki tua itu, ia juga sangat cepat. Selama ia memasuki hutan batu petir ungu, ia bisa menggunakan tangan serigala petir ungu untuk menghadapi tetua Ling Zun. Nak, jika kau tidak bisa melarikan diri, panggil palu petir perak, atau kau akan mati. Teriak lelaki tua Ling Zun. Feng Jingyu tidak menjawab tetua Ling Zun. Kekuatan petir di sekujur tubuhnya melonjak liar. Kemudian ia mengerahkan seluruh tenaganya untuk mempercepat. Kekuatan pembuluh darah di tubuhnya bergejolak. Ke-81 pembuluh darah spiritual menyala, dan sebuah kekuatan melesat keluar. Metode kuno bocah itu sangat kuat. Apakah dia sedang berlatih Tianlei Jue yang lengkap? Orang tua itu mengerutkan kening. Di seluruh benua Tianqi, hanya orang-orang yang memiliki Tianlei Jue lengkap yang dapat memiliki Tianlei Jue lengkap, kecuali mereka yang memiliki garis keturunan kaisar kekaisaran Senki. Paling-paling, mereka hanya mempraktikkan dharma kuno yang belum lengkap yang dianugerahkan oleh kekaisaran. Ling Zun bertanya-tanya, jika pemuda di depannya memiliki Tianlei Jue lengkap, lalu siapa identitas pemuda ini? Ia mengenal semua pemuda yang berhubungan langsung dengan kekaisaran Senki, tetapi ia belum pernah melihat orang ini sebelumnya.
Tangkap dia, lalu tanyakan padanya. Roh itu memuja lelaki tua itu dengan dingin. Ular piton naga petir perak terus-menerus mengganggu di belakangnya. Batu besar itu digulung oleh ekor ular piton dan dihantamkan ke arah Ling Xun yang lebih tua. Kemudian, seberkas petir menyambar dan menyerang tanpa henti. Menghadapi halangan seperti itu, lelaki tua Ling Xun itu sangat kesal sehingga ia langsung berbalik, mengumpulkan kekuatan petir di tangannya, dan menembak serta membunuh ular piton naga petir perak itu. Bang! Tubuh ular piton guntur perak itu terhempas terbalik dan jatuh menghantam batu, menghancurkan bongkahan batu yang sangat besar. Setelah tetua roh itu melukai Yin Lei Jiaomang, dia mengabaikan Yin Lei Jiao Piton lagi, dan terus mengejar Feng Jingyu. Ular piton naga guntur perak itu memuntahkan seteguk darah. Setelah dipukul oleh tetua roh itu, tulang belakangnya patah, dan tidak bisa lagi mengejar tetua roh itu. Dia hanya bisa berharap Feng Jingyu bisa memasuki hutan batu guntur ungu. Feng Jingyu melihat bahwa ular piton naga guntur perak itu terluka, dan wajahnya tenggelam. Kemudian dia menggertakkan giginya dan bergegas ke hutan batu guntur ungu dengan panik. Setelah sedikit tertunda, tetua itu memberi Feng Jingyu terlalu banyak kesempatan. Feng Jingyu bergegas ke hutan batu guntur ungu, tidak mau berpikir, ingat untuk pergi ke hutan batu guntur ungu tua. Ling Xun tua itu mengejarnya. Ada batu-batu ungu besar berdiri di hutan batu guntur ungu. Mustahil menemukan mereka setelah seseorang menyerbu masuk. Patua Ling Xun hanya bisa terus-menerus berusaha menghancurkan batu-batu petir ungu itu. Setelah Feng Jingyu menyerbu masuk, ia melihat tetua Ling Xun menyerbu masuk dan menghancurkan hutan batu petir ungu. Maka ia segera mencari tempat persembunyian. Selanjutnya, ia melihat serigala petir ungu keluar. Tetua Ling Xun menghancurkan hutan batu petir ungu seperti ini, dengan gerakan yang begitu besar, serigala petir ungu tentu akan terganggu, dan sama sekali tidak akan membiarkan siapapun masuk ke wilayahnya yang liar. Ups, raungan serigala datang dari kedalaman hutan batu guntur ungu. Tiba-tiba, guntur dan kilat ungu menyambar di hutan batu guntur ungu. Seekor serigala raksasa dengan guntur dan kilat ungu menyerbu keluar, dan kekuatan guntur ungu membunuh sesepuh itu. Wajah Ling Xun tua itu sedikit berubah, dan sebuah petir menyambar untuk melawan kekuatan guntur ungu, dan tubuhnya pun mundur. Binatang roh tingkat 6, Ling Xun tua itu sedikit terkejut. Raungan, serigala guntur ungu menatap tetua Ling Xun itu dan meraung, lalu bergegas menuju tetua Ling Xun. Patua Ling Xun meraung, seluruh tubuh berkekuatan guntur meledak, dan serigala guntur ungu bertarung bersama. Angin mengejutkan Yu ketika melihat serigala guntur ungu dan lelaki tua Ling Xun bertarung bersama, dan segera bergegas menuju hutan batu guntur ungu di luar. Sekarang dia khawatir tentang situasi Yin Lei Jiao Piton. Setelah bergegas keluar dari hutan batu guntur ungu, Feng Jingyu datang ke tempat Yin Lei Jiao Piton terluka. Melihat ular piton Yin Lei tergeletak di tanah, ia langsung bertanya, Jiao Mang, kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Ular piton naga guntur perak melihat Feng Jingyu kembali, dan ia menghela napas lega. Feng Jingyu memberikan setetes ambergris dan beberapa pil kepada ular piton Yin Lei. Aku merasakan roh naga. Ular piton naga guntur perak berkata dengan terkejut. Aku memberimu ambergris. Feng Jingyu terkejut. Ambergris, itu ambergris. Ular piton naga guntur perak sangat gembira melihat Feng Jingyu. Feng Jingyu berkata, aku tahu bahwa sebagai seorang Jiaomang, impian terbesar dalam hidupnya adalah menjadi naga, dan kemudian menjadi naga 9 kali. Ambergris ini mungkin sedikit membantumu. Titik petik 2. Tuan, ambergris ini sangat berharga. Kau memberikannya kepadaku. Ular piton naga guntur perak berkata dengan sedikit rasa bersalah. Kaulah yang menyelamatkanku. Jika kau tidak menahan orang tua itu, aku tidak akan punya kesempatan untuk melarikan diri. Feng Jingyu berkata, beberapa hal memang berharga, dan itu harus digunakan. Kau bisa memperbaikinya. Piton petir perak Jiao sangat berterima kasih, lalu berkata, tunggu sampai krisisnya teratasi lagi. Feng Jingyu mengangguk dan berkata, pil-pil itu seharusnya bisa membantumu sembuh. Aku sudah merasakan efek obatnya menyebar di tubuhku, dan rasa sakitnya berkurang. Piton petir perak Jiao berkata, apakah benar-benar ada naga di dunia ini? Feng Jingyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Semua ular dan piton bermimpi mengubah naga menjadi surga. Tapi apakah benar-benar ada naga di dunia ini? Kenapa kau tidak melihat naga di buku panduan hewan roh? Naga, di dunia ini juga ada eksistensi yang legendaris, dan di bumi pun sama. Konon, keturunan orang Tionghoa adalah keturunan naga, tetapi tak seorang pun pernah melihat naga sejak zaman dahulu. Yin Lei Jiao Piton berkata, menurut garis keturunan kami, semua ular dan boa adalah keturunan naga. Dengan darah naga, jika ingin menjadi naga sejati, kita harus berubah selangkah demi selangkah. Akhirnya, naga akan berubah 9 kali, dan naga akan menempuh perjalanan 9 hari. Ular dan piton adalah keturunan naga. Feng Jingyu menatap boa guntur perak dengan ngeri dan berkata, apakah pernyataan ini dapat dipercaya? Apakah ular dan piton hanya bualan, atau memang ada dasar seperti itu? Tidak terlalu jelas. Konon jika berubah menjadi Jiaolong, darah naga akan lebih mirip. Darah naga dapat merangsang darah naga di dalam tubuh, dan akhirnya mematahkan belenggu. 9 naga berubah. Konon, dewa roh dari klan Tianjiao ingin berubah menjadi naga. Bahkan di ranah roh, naga itu hampir jatuh. Jika dewa roh seperti ini, bukankah mustahil bagi naga biasa untuk berubah menjadi naga? Kata Feng Jingyu, sekalipun, kemungkinannya kecil, kita tidak boleh menyerah mengejarnya. Kita semua bangga dengan darah naga. Jadi, apapun yang terjadi, tujuan akhir dari kultivasi kita adalah mengubah naga menjadi naga, kata naga petir perak piton. Feng Jingyu menghela napas dan berkata pada dirinya sendiri, ini semacam pengejaran, lebih baik daripada tidak sama sekali. Feng Jingyu berkata, melihat ke kejauhan, di mana pertempuran masih sengit, gerakannya sangat mengerikan, seluruh lembah angin dan guntur manusia dan hewan roh sudah merasakannya. Bisakah kau bergerak? Kita harus pergi, kata Feng Jingyu. Ular piton naga petir perak berkata, cedera tulang belakangnya terlalu parah, dan untuk sementara waktu, tidak akan bisa pulih sepenuhnya. Bisakah lebih kecil? Tanya Feng Jingyu. Kemudian, Lei Jiaoyin bisa mengecil. Ular piton naga petir perak berkata, bisa mengecil. Setelah itu, tubuh ular piton perak itu berkilauan dan mulai mengecil. Akhirnya berubah menjadi ular piton yang panjangnya lebih dari 10 meter, tubuhnya berhenti mengecil. Feng Jingyu berkata, ini yang terkecil. Tidak menyusut lagi. Ular piton naga petir perak berkata, yah,
lebih baik dari 100 meter. Feng Jingyu berkata, ia memasukkan ular piton naga petir perak ke dalam cincin ruang angkasa. Untungnya, cincin ruang angkasa itu digunakan oleh Kaisar Roh, dan ruang di dalamnya masih relatif besar, kalau tidak, ia benar-benar sedikit malu. Feng Jingyu melihat pertempuran di kejauhan dan kemudian segera menemukan tempat yang nyaman untuk mengamati situasi hutan batu guntur ungu. Pertempuran di hutan batu guntur ungu sangat sengit. Di bawah serangan serigala guntur ungu, lelaki tua yang dihormati rohnya telah berlumuran darah. Pada saat ini, roh tua lain bersama pemuda itu datang untuk melihat Ling Zun tua terluka. Wajahnya tiba-tiba berubah, dan dia berteriak pada serigala guntur ungu, "Hewan jahat, kau ingin mati." Seorang tetua Ling Zun lainnya segera menghabisi mereka, dan kedua tetua Ling Zun bergabung untuk melawan serigala guntur ungu. Serigala guntur ungu memang kuat, di bawah pengepungan kedua tetua Ling Zun, kekuatannya masih belum kalah. Feng Jingyu mengamati bahwa serigala guntur ungu tampaknya terus-menerus menyerap kekuatan batu guntur ungu. Saat melancarkan serangan, cahaya batu guntur ungu di sekitar serigala guntur ungu akan menjadi jauh lebih redup. Kekuatan batu guntur ungu tidak dapat dirasakan oleh orang lain, tetapi Feng Jingyu dapat melihatnya dengan sangat jelas. Ia adalah roh guntur, dan sangat peka terhadap semua kekuatan atribut guntur. Hal ini juga karena batu guntur ungu memberikan banyak kekuatan, sehingga setiap kali serigala guntur ungu menyerang, kekuatannya sangat kuat, dan setelah bertarung begitu lama, napas serigala guntur ungu tidak melemah. Karena itu, bahkan jika dikepung oleh dua tetua yang terhormat, serigala guntur ungu dapat mengatasinya. Serangan utama serigala guntur ungu adalah kilat ungu dan penangkapan tubuhnya sendiri, dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Karena kecepatan ini, kedua tetua roh yang terhormat menderita kerugian besar. Hewan jahat ini terlalu ganas. Kita harus mundur, penting untuk melindungi keselamatan Tuan Muda. Pria tua dengan roh muda itu tahu bahwa mereka tidak dapat membunuh serigala guntur ungu untuk sementara waktu, jadi dia berkata, "Kau pergi dulu, aku akan mematahkan punggungnya," teriak pria tua yang terluka. "Hati-hati, jangan waspada, keluar dari sini." Tetua terhormat lainnya berkata, "Ini adalah evakuasi dari pertempuran," dan kemudian bersama pemuda itu segera mundur dari daerah ini. "Kemana kita akan pergi?" kata pemuda itu. "Keluar dari sini, terlalu berbahaya." Roh itu menghormati pria tua itu. "Aku belum mendapatkan palu perak. Aku tidak bisa pergi." Suara pemuda itu nyaring. Petik 2. Karena dia belum pergi dari sini, kita akan menunggu di luar lembah Fenglei. "Aku tidak percaya, dia tidak akan keluar." Jiwa itu memuja lelaki tua itu dengan suara dingin. Feng Jingyu mendengar semua kata-kata ini, dan wajahnya bermartabat. Jika kedua orang ini menunggu di luar lembah Fenglei, mereka akan berada dalam masalah. Pada saat ini, di hutan batu guntur ungu, lelaki tua yang dimuliakan oleh roh yang terluka sekali lagi dipukuli oleh serigala guntur ungu dengan cakarnya. Beberapa jejak kaki muncul di tubuhnya, dan daging serta darahnya terbalik, dan tulang-tulang putih dapat terlihat. Ling Zun yang lebih tua tahu bahwa dia tidak dapat melarikan diri dari cakar serigala guntur ungu. Matanya menjadi sangat gila dan berkata dengan dingin, "Karena kamu tidak bisa mengalahkanmu, mari kita mati bersama." Lihatlah roh orang tua yang penuh rasa hormat itu meledak dari kekuatan guntur, bergegas menuju serigala guntur ungu. Raung. Petik 2. Serigala guntur ungu meraung, melihat lelaki tua yang begitu bersemangat, ia pun mengeluarkan kekuatan yang lebih dahsyat untuk menyerbu. Satu orang dan satu serigala bertabrakan, lalu sesepuh agung itu langsung meledak dan memilih untuk meledakkan dirinya sendiri. Sebuah kekuatan murni meledak ke udara. Sekalipun serigala guntur ungu dapat mengalahkan sesepuh agung itu, di bawah kekuatan yang begitu berharga, serigala guntur ungu tak berdaya melawannya, dan tubuhnya terhempas. Tubuh serigala guntur ungu berlumuran darah, entah berapa banyak pecahan batu guntur ungu yang telah hancur. Sebuah lubang besar terbentuk di tubuhnya. Organ-organ dalamnya hampir meledak dan semuanya berjatuhan. Pemandangan itu sungguh mengejutkan. Ketika Feng Jingyu melihat pemandangan ini, ia pun membuka mulutnya. Sungguh tragis. Ketika energi murni menghilang, Feng Jingyu bergegas menuju hutan batu guntur ungu. Ketika ia tiba di hutan batu guntur ungu dan melihat serigala guntur ungu yang sekarat, ia menghela napas. Serigala guntur ungu pun menyelamatkan nyawanya. Ia berniat menyelamatkan serigala itu, tetapi ia tega, tetapi tidak berdaya. Serigala guntur ungu terengah-engah, apalagi bertarung, mampu bertahan hidup 1 jam lebih lama adalah hal yang baik. "Serigala guntur ungu, kau berbaik hati padaku. Saat kau berteriak, aku akan menguburmu di hutan batu guntur ungu, dan makhluk roh lainnya tidak akan melahap tubuhmu." "Jangan khawatir," kata Feng Jingyu. Serigala guntur ungu memahami kata-kata Feng Jingyu, terisak 2 kali, lalu aura di tubuhnya menghilang, tak lama kemudian, tak ada napas. Feng Jingyu pun menepati janjinya sebelumnya, mengubur serigala guntur ungu di hutan batu guntur ungu, dan menekan serigala guntur ungu dengan batu guntur ungu untuk mencegah makhluk roh menggali lubang. Feng Jingyu memandang hutan batu guntur ungu. Itu tempat yang bagus untuk berlatih. Kemudian, ia menemukan sarang serigala milik serigala guntur ungu, dan menemukan bahwa di sarang serigala guntur ungu itu, terdapat seekor serigala guntur ungu kecil. Serigala guntur ungu kecil itu diperkirakan berusia 1 bulan dan masih menangis minta makan. Setelah melihat serigala guntur ungu kecil, Feng Jingyu mengerti mengapa serigala guntur ungu begitu ganas. Ia sama sekali tidak membiarkan siapapun menyakiti anak-anaknya. Feng Jingyu menghela napas, lalu menghampiri serigala guntur ungu kecil itu, mengelus tubuhnya yang berbulu, dan berkata, "Anak malang, mulai sekarang, ikutlah aku." Kemudian, Feng Jingyu memikirkan sebuah pertanyaan yang sangat penting. Karena serigala guntur ungu melahirkan serigala guntur ungu kecil, bagaimana dengan ayah serigala guntur ungu kecil itu? Jiao Mang, angin menderu. Kemudian ular piton naga guntur perak keluar dari cincin angkasa dan berkata, "Tuan, apa yang dapat saya lakukan untuk Anda?" Serigala guntur ungu melahirkan serigala guntur ungu kecil. "Bagaimana dengan ayah serigala guntur ungu kecil?" tanya Feng Jingyu. Serigala guntur ungu kecil. Piton Jiao Yinlei terkejut melihat serigala guntur ungu kecil itu, lalu berkata, "Hanya ada satu serigala guntur ungu di seluruh lembah Fenglei." "Tidak, serigala guntur ungu sudah lama tidak datang ke lembah Fenglei." Feng Jingyu mendengar kata-kata itu dan berkata, "Maksudmu serigala guntur ungu itu sedang hamil sebelum datang ke lembah Fenglei?" Ayah serigala guntur ungu kecil berada di luar lembah guntur angin. Mungkin saja. Ngomong-ngomong, aku hanya tahu bahwa hanya ada satu serigala guntur ungu di lembah Fenglei.
Hutan batu guntur ungu bukanlah wilayah serigala guntur ungu, melainkan wilayah burung guntur ungu. Kemudian, serigala guntur ungu datang dan membunuh burung guntur ungu itu lalu mendudukinya. Kata ular piton naga guntur perak. Begitu, Feng Jingyu mengangguk dengan jelas, lalu berkata, selama ini, aku harus berlatih di sini, serigala guntur ungu kecil yang harus kau urus. Aku tidak punya pengalaman mengurus anak-anak. Kata ular piton naga guntur perak. Berikan dia hewan roh yang baru saja melahirkan susu, kata Feng Jingyu. Baiklah, kata ular piton naga guntur perak. Feng Jingyu menyentuh serigala guntur ungu kecil itu, lalu berkata, setelah itu, ikuti aku. Aku akan memberimu nama Zilei. Ngomong-ngomong, Jiaomang, kau akan dipanggil Jiaomang. Terima kasih atas namamu, kata ular piton naga guntur perak. Feng Jingyu menggigit jarinya, lalu meneteskan setetes esensi darah ke alis serigala guntur ungu kecil. Esensi darah itu menembus ke alis serigala guntur ungu kecil dan menghilang. Tergantung pada takdir apakah kita bisa membuat kontrak hewan roh. Feng Jingyu tidak bisa menguasai binatang itu. Dia telah membuat kontrak hewan roh dengan Xiao Bai dan Jiaomang. Ini kebetulan, jadi sekarang dia hanya bisa berharap pada keberuntungan. Setelah beberapa saat, Feng Jingyu mencoba dan berkata, Guntur ungu, bisakah kau mengerti aku? Ocehan, ocehan, ocehan. Zilei mengatakan banyak hal yang tidak ia mengerti. Meskipun ia tidak mengerti, Feng Jingyu dapat mendengarnya. Ia sangat gembira dan berkata sambil tersenyum, apakah aku memiliki potensi untuk menjadi penguasa binatang buas? Sekarang aku telah membuat kontrak binatang roh dengan 3 binatang roh. Tuan, sebaiknya kau tidak menjadi penguasa binatang buas. Kami sangat membencinya karena warisan darah. Kata Piton Jiao guntur perak. Angin mengejutkan Yu hingga mendengar ucapannya, memutar bola matanya, dan berkata, begitulah yang kukatakan. Syukurlah, kata naga petir perak sambil berjalan. Feng Jingyu berkata, apakah kamu baik-baik saja sekarang? Tidak apa-apa, terima kasih atas perhatianmu. Jalan ular naga guntur perak. Jangan panggil aku tuan, panggil aku bos. Lagi pula, kalau tidak apa-apa, pergilah dan carikan inang untuk anak-anakmu, kata Feng Jingyu. Garis hitam di wajah ular piton guntur perak. Ular piton naga guntur perak menangkap, Mami, Jingyu mulai berlatih di sarang serigala guntur ungu. Harus kuakui, atribut guntur di sini juga sangat kaya, serigala guntur ungu benar-benar bisa memilih tempat. Setelah beberapa saat, ular piton Yinlei menangkap seekor sapi guntur ungu. Feng Jingyu mengangguk puas dan berkata, tepat sekali, kau memberitahu sapi itu bahwa dia akan datang untuk memberi makan Zilei 3 kali sehari dan tidak akan pernah membunuhnya. Ular piton naga guntur perak memberitahu sapi guntur awan, tinggi, dalam paksaan dan bujukan semacam ini, ia harus setuju. Kemudian sapi guntur awan memberi susu kepada guntur ungu, lalu meninggalkan hutan batu guntur ungu. Feng Jingyu berkata, pergi dan tatap sapi guntur awan untuk melihat apakah dia mengunyah lidahnya di mana-mana, mengatakan bahwa serigala guntur ungu sudah mati. Ya, ular piton guntur perak itu segera pergi. Feng Jingyu mulai mencari tempat di sarang serigala dan mulai berlatih. Di luar lembah Fenglei, lelaki tua dan pemuda Lingzun itu sedang menunggu di luar lembah Fenglei. Ada 8 orang sebelum dan sesudah mereka. Sekarang hanya tersisa 2 orang. Jika seorang pemuda tidak bisa mendapatkan palu guntur perak, ia tidak akan pernah menyerah. Bahkan jika ia harus menunggu beberapa tahun, ia akan menunggu palu guntur perak. Feng Jingyu berlatih di lembah Fenglei. Ia tidak terburu-buru. Jika kau ingin menunggu di luar, tunggu saja. Pokoknya, aku akan berlatih dulu. Dalam sekejap, 1 bulan berlalu. Lelaki tua dan pemuda itu telah menunggu selama sebulan di gurun kematian. Rasanya seperti tidur terus-menerus. Dalam 1 bulan, pemuda itu tampak berantakan dan sangat kurus. Lingzun tua memandang pemuda itu seperti ini, dan tahu bahwa ini tidak akan terus berlanjut. Tubuh pemuda itu tidak tahan, jadi ia harus pergi dari sini terlebih dahulu. Tuan kecil, jika kau pergi, kalau begini terus, kau akan hancur. Sebaiknya kita pergi dari sini dulu. Roh itu menghormati lelaki tua itu dan menasihatinya. Aku tidak akan pernah pergi sampai aku mendapatkan palu guntur perak. Pemuda itu sangat tegas. Lelaki tua Lingzun berkata, jika kau mengalami kecelakaan, kita tidak bisa kembali dan menjelaskannya. Jangan mempermalukanku. Aku akan baik-baik saja. Aku tidak begitu rentan. Aku masih bisa bertahan, kata pemuda itu. Lelaki tua Lingzun menghela napas dan menggelengkan kepalanya. Pemuda itu terlalu gigih, sepertinya ia tak bisa membujuknya pergi. Ia hanya bisa terus menunggu di sini. Di lembah Fenglei, setelah berlatih selama sebulan, kekuatan Feng Jingyu di tubuhnya melonjak. Ia tak mampu menahannya. Ia ingin menghancurkan segalanya seperti banjir yang menghancurkan tanggul. Boom! Kekuatan di tubuh Feng Jingyu meletus, dan penghalang pun runtuh. Alamnya mencapai tingkat ke-8 alam Lingxi. Di langit, guntur bergemuruh, dan guntur menggelegar di tubuh Feng Jingyu, bagaikan genderang perang yang sangat mengerikan. Feng Jingyu merasa setelah terobosannya, tubuh roh Lei sedikit teraktivasi. Perubahan pada tubuhnya dapat dirasakan dengan jelas. Di dalam tubuhnya, 81 urat spiritual tampak seperti 81 belenggu yang mengikat tubuh rohnya. Setiap kali ia membuka belenggu, tubuh roh Lei melepaskan lapisan belenggu lainnya. Sebelumnya, kondisinya terlalu rendah. Ketika berada di kondisi Lingtai, ia hampir tidak merasakan apa-apa, bahkan ketika memasuki kondisi Lingxi. Setelah memasuki lembah Fenglei dan memasuki alam Lingxi tingkat ke-7, perasaan ini menjadi semakin jelas. Kini, ia telah menembus ke kondisi Lingxi tingkat 8. Ia telah mengaktifkan 26 urat spiritual dan melepaskan 26 lapisan belenggu. Setiap kali melepaskan lapisan belenggu, Feng Jingyu dapat dengan jelas merasakan adanya ledakan energi yang sangat besar di dalam tubuhnya, dan kelebihan fisiknya mulai terlihat. Demikian pula, jika ia mempraktikkan metode kuno atribut guntur, ia memiliki tubuh roh guntur, dan persepsi serta penerapan atribut gunturnya jauh lebih banyak daripada yang lain. Sekarang, kekuatan guntur di tubuhnya bagaikan derap kuda dan auman binatang buas yang mengerikan, yang sangat mengejutkan. Semakin aktif denyut nadi spiritual, semakin jelas keunggulan fisikku. Dengan kekuatanku saat ini, aku tidak akan kesulitan menghadapi lawan di alam roh tingkat 9. Feng Jingyu berkata dengan percaya diri. Feng Jingyu menyentuh bulu-bulu guntur ungu kecil, lalu melihat keluar lembah Fenglei dan bergumam, aku tidak tahu apakah mereka berdua sudah pergi.
Aku akan membantumu melihatnya, kata piton guntur perak. Angin mengejutkan Yu, lembah guntur angin ini hanya bisa keluar dari atas. Seharusnya tidak, sepertinya ada jalan keluar, tapi terlalu berbahaya, kata piton guntur perak. Angin mengejutkan Yu, mendengar suara itu, matanya berbinar, dan berkata, seberapa berbahaya. Konon, ada beberapa binatang roh yang mencoba keluar dari sana sebelumnya, tetapi ia lolos dengan luka parah dan mati setelah melarikan diri. Binatang roh itu telah mencapai 5 tingkat dan 9 polat, tetapi masih mati. Kata piton petir perak. Petik 2. Dibunuh oleh binatang roh. Angin mengejutkan Yu dan mengerutkan kening. Lihat lukanya, aku tidak bisa melihatnya. Kemudian, ada 6 tingkat binatang roh yang masuk ke dalamnya, tetapi mereka tidak pernah kembali. Aku tidak tahu apakah mereka keluar atau tidak, kata piton petir perak. Bawalah bersamaku, kata Feng Jingyu. Piton petir perak, membawa Feng Jingyu dan Xiao Zilei, meninggalkan hutan batu petir ungu. Tak lama kemudian, ia sampai di tepi tebing yang sangat sempit, yang lebarnya hanya 5 meter, dengan tebing di kedua sisinya, seolah-olah telah terbelah. Jalan yang sangat sempit ini panjangnya 100 meter, dengan kilat di ujungnya, dan di dalamnya gelap. Ada di dalam, konon jalan ini mengarah keluar lembah Fenglei, tetapi hanya mereka yang berhasil keluar yang tahu kemana arahnya. Kata ular piton petir perak. Feng Jingyu melihat ke gua yang dalam dan gelap itu, lalu berkata, aku akan pergi dulu dan melihat-lihat. Kau menungguku di luar, bos, terlalu berbahaya di sini. Sebaiknya kau tidak pergi ke sana. Ular piton petir perak berkata, aku akan membantumu menjelajahi jalannya. Feng Jingyu berkata, tidak apa-apa. Aku akan pergi dan melihat-lihat. Jika ada yang salah, aku akan segera mundur. Feng Jingyu selesai berbicara, lalu berjalan menuju gua. Setelah memasuki gua, tidak ada kekuatan petir di dalamnya. Sepertinya gua itu telah memasuki dunia lain dan memblokir semua kekuatan petir. Di dalam gua, gelap gulita. Dia tidak bisa melihat jari-jarinya. Feng Jingyu tidak bisa melihat apapun. Jadi dia memainkan cahaya petir. Ketika guntur menyambar, Feng Jingyu melihat situasi umum di dalam. Ini adalah sebuah lorong, sangat panjang. Saya tidak tahu harus kemana. Feng Jingyu pergi lebih dulu, dan dengan hati-hati merasakan situasi di dalam. Begitu dia merasakan bahaya, dia segera mundur. Setelah berjalan untuk jarak tertentu, Feng Jingyu membuat cahaya guntur lagi dan menjelajahi jalan dengan cahaya guntur terlebih dahulu. Dia melihat bahwa dia sampai di ujung lorong tidak jauh. Seharusnya ada ruang besar di ujungnya. Feng Jingyu berjalan menuju ujung. Ketika dia sampai di ujung, Feng Jingyu merasakan napas. Dalam hal ini, dia segera menjadi waspada, dan kemudian membuat cahaya guntur untuk menerangi seluruh ruang. Cahaya guntur berkedip-kedip, angin mengagetkan Yu untuk melihat dan tiba-tiba tercengang. Ada banyak tulang binatang roh di dalamnya. Mereka sangat besar, beberapa di antaranya relatif lengkap dan beberapa telah tersebar di tanah. Jika dihitung secara kasar, setidaknya ada 40 atau 50 tulang seperti itu. Dengan begitu banyak mayat dan tulang, semua makhluk roh ini pasti ingin meninggalkan lembah Fenglei. Akibatnya, mereka menghadapi bahaya di sini dan tidak bisa melarikan diri. Angin mengagetkan Yu, lalu ragu, maksudmu bahaya itu ada di sini. Feng Jingyu tidak berani menyerbu ke dalam ruang yang luas itu. Ia terus-menerus melepaskan beberapa kilatan petir untuk melihat situasi dengan jelas. Di depannya, terdapat sebuah lorong, yang seharusnya menjadi jalan keluar. Namun, ruang ini adalah penghalang yang sangat besar. Jika kau ingin melewati masa lalu, kau mungkin harus membayar harga nyawa. Feng Jingyu berdiri di ujung lorong untuk waktu yang lama, dan akhirnya memutuskan untuk mencobanya. Sayap di belakangnya tumbuh, dan kemudian auranya mengembun, sayapnya mengepak dan terbang menuju angkasa. Feng Jingyu memasuki ruang dan bergegas ke lorong seberang dengan kecepatan tercepat. Namun, ketika ia sampai di tengah, 2 atau 3 cahaya mengerikan terbelah ke arahnya. Angin mengejutkan Yu, dan tubuhnya bergerak cepat menghindari ketiga cahaya mengerikan itu. Palu petir melesat dengan kecepatan tinggi, lalu meledak di tangannya, memancarkan kilat, perak, dan petir. Feng Jingyu mengayunkan palu petir perak dan menghantamnya langsung. Feng Jingyu bertabrakan dengan cahaya-cahaya itu, dan tubuhnya terus mundur. Palu petir perak hampir terlepas dari tangannya. Dari mana datangnya cahaya ini? Angin mengejutkan Yu dalam hatinya. Tepat ketika Feng Jingyu kebingungan, beberapa sinar cahaya datang. Feng Jingyu mengeluarkan sinar petir, dan seluruh ruang menjadi terang. Matanya menatap keluar. Cahaya apa ini? Itu adalah rambut putih. Feng Jingyu dengan cepat menghindar, rambut putih itu mengejarnya sepanjang jalan, seperti rudal pelacak, tak dapat disingkirkan. Siapa di sini? Kita ada sesuatu untuk dibicarakan. Setelah Feng Jingyu memastikan bahwa itu adalah manusia, ia berkata dengan suara keras. Anak kecil, aku sudah lama tidak makan makanan pembuka. Meskipun gigimu kurang, lebih baik makan daripada tidak makan. Terdengar suara dingin di ruangan itu. Feng Jingyu bahkan buru-buru berkata, kalau kamu mau makan sesuatu, bilang saja pada anak itu. Aku akan memanggil beberapa orang besar untuk datang dan memastikan kamu suka. Sebuah suara dingin terdengar dari ruangan itu. Apakah kamu bermain Benzun saat berusia 3 tahun? Kalau kamu pergi, kamu akan kembali. Aku tidak akan pergi. Jangan serang aku kalau kamu datang. Aku akan mengirim seseorang masuk, kata Feng Jingyu. Seperti yang diharapkan, rambut putihnya disingkirkan. Lalu dia berkata, kursi ini akan memberimu waktu untuk membakar dupa. Jika tidak ada beberapa makhluk roh yang datang untuk melakukan pengorbanan gigi untukku, aku akan menjadi orang pertama yang menelanmu hidup-hidup. Petik 2. Pasti memuaskanmu. Feng Jingyu tertawa, lalu dengan cepat mengirim pesan kepada Yinlei Jiaomang, meminta Yinlei Jiaopiton untuk memburu dan membunuh beberapa binatang roh besar dan mengirim mereka. Yinlei Jiaopiton tahu bahwa Feng Jingyu berbahaya dan tidak membuang waktu. Ia menurunkan Little Purple Thunder dan segera pergi. Seiring berjalannya waktu, Feng Jingyu menunggu di ruang angkasa. Sebuah suara datang dari ruang angkasa dan berkata, waktu untuk sebatang dupa akan segera tiba. Kurasa hari ini aku hanya bisa membawamu untuk pengorbanan gigi. Tuan, kau sangat kuat. Kau pasti orang kuat kelas dunia. Kau tidak bisa menepati janjimu, kan? Ini bukan waktunya untuk sebatang dupa ini. Angin mengejutkan Yu. Aku akan memberimu sedikit waktu lagi. Pria di ruang angkasa itu bergumam. Tak lama kemudian, seekor binatang roh raksasa terlempar ke angkasa, diikuti oleh 4 binatang lainnya.
Totalnya ada 5 binatang roh yang terlempar. Feng Jingyu tersenyum dan berkata, Tuan, inilah binatang roh yang Anda inginkan. Silakan dinikmati perlahan. Anak baik, saya benar-benar mendapatkan begitu banyak binatang roh. Terdengar dengungan dingin di angkasa, lalu rambut putih itu berubah menjadi cahaya dan menembus tubuh seekor binatang roh. Tubuh raksasa itu terbang dan menghilang ke dalam kegelapan. Tak lama kemudian, Feng Jingyu mendengar suara kerangka binatang roh jatuh ke tanah. Ia tak kuasa menahan diri untuk tidak menggigil dan berkata, apakah ini terlalu cepat? Tak lama kemudian, 4 binatang roh yang tersisa hanya tersisa tulang belulang dan perancah. Angin yang mengejutkan membuat mulut Yu berkedut beberapa kali, lalu ia berkata dengan senyum masam, apakah Anda sudah kenyang, Tuan Tua? Jika Anda kurang, saya akan meminta seseorang untuk membawanya. Anda sudah kenyang 7 poin. Terdengar suara dari angkasa, Feng Jingyu segera mengirim pesan kepada Yin Lei Jiaomang dan pergi menjemput 5 binatang roh. Binatang roh akan segera tiba. Angin mengejutkan Yu sambil tersenyum. Setelah setengah batang dupa, 3 binatang roh terlempar ke angkasa. Santai saja, kata angin mengejutkan Yu sambil tersenyum. Setelah beberapa kali gebrakan lagi, 3 binatang roh itu hanya tersisa kerangka. Aku sudah lama tidak merasa kenyang seperti ini. Orang di angkasa itu sangat puas. Kalau sudah kenyang, lepaskan aku. Angin mengejutkan Yu sambil tersenyum. Yang kau gunakan tadi adalah Tian Lei Jue. Siapa kau? Tanya orang di angkasa itu. Feng Jingyu tercengang mendengar ucapan itu. Kaisar itu adalah kakeknya, tetapi kakeknya telah duduk di sini selama bertahun-tahun. Ia juga mendengar kabar dari Feng Zhendong. Apakah kau kenal kakekku? Angin mengejutkan semesta. Jadi dia kakekmu. Orang di angkasa itu berkata, lebih mustahil lagi melepaskanmu. Lalu kenapa? Angin mengejutkan Yu. Aku sudah lama di sini. Itulah yang dilakukan kakekmu Feng Tian. Kau bilang aku harus balas dendam. Suara dingin orang-orang di angkasa. Angin mengejutkan Yu dalam hati, lalu berkata, kau ingin balas dendam, cari kakekku, apa gunanya menindas generasi mudaku? Nak, beraninya kau membantahku. Kau ingin berkelahi, kata orang-orang di ruang itu dengan marah. Feng Jingyu juga bebas pergi. Lagi pula, dia tidak bisa melarikan diri sekarang. Dia sangat keras, pantas saja kau dikurung di sini oleh kakekku. Kau hanya punya kemampuan untuk menindasku. Jika kau ingin berurusan dengan kakekku, kau masih jauh dari itu. Nak, apa kau memprovokasiku? Apa kau sudah bosan hidup? Orang-orang di ruang itu dingin. Feng Jingyu sudah merasakan amarah, tetapi dia masih belum lunak, berkata, kau ingin membunuhku itu mudah, tetapi apa yang kukatakan adalah fakta, bukan? Jika kau benar-benar punya kemampuan, pergilah ke kakekku. Orang-orang di ruang itu benar-benar marah. Rambut putih itu berterbangan, dan Feng Jingyu tidak bisa menghindarinya. Dia terjebak oleh rambut putih itu, dan kemudian dia ditarik dengan keras. Dalam sekejap mata, seorang pria berambut panjang terseret ke tanah. Dalam kegelapan, Feng Jingyu tak bisa melihat seperti apa wajah lelaki tua itu, apalagi melihatnya dengan jelas. Feng Jingyu merasakan napas lelaki tua itu yang mengerikan. Wah, kurasa kau benar-benar lelah hidup. Lelaki tua berambut putih itu bersenandung. Angin mengejutkan Yu, kau membunuhku. Generasi muda juga tak takut mempermalukan diri sendiri. Kejahatan apa yang belum kulakukan untuk 9 guru jahat? Apa aku takut dikritik? Lelaki tua berambut putih itu meremehkan. 9 iblis. Angin mengejutkan Yu, hatinya terguncang. Tiba-tiba ia bertemu iblis besar. Sudah berakhir. Karena itu iblis, lupakan saja. Aku tak akan bicara apa-apa. Kalau kau ingin memakanku, makanlah aku. Tapi aku beracun. Aku akan meracunimu. Feng Jingyu berkata, kursi ini bisa mencerna segalanya. Sekalipun itu racun, apa aku masih takut? 9 iblis itu membencinya. Feng Jingyu berkata, kalau begitu aku tidak akan menunggu untuk mati. Aku akan menusuk perutmu, membuat perutmu berlubang, lalu mengikat ususmu, sehingga kau tidak bisa buang air besar. Sembelit akan membunuhmu. Mendengar ini, iblis 9 arah langsung tertawa terbahak-bahak dan berkata, nak, aku tidak ingin memakanmu sekarang. Apa kau takut? Angin mengejutkan Yu dan bergumam. Takut, aku tidak punya waktu untuk takut. Iblis 9 arah berkata, anakmu sangat menarik. Makan terlalu banyak, kau tinggal di sini untuk mengobrol denganku. Apa? Feng Jingyu benar-benar terdiam. Apa? Walter, ceritakan sesuatu tentang orang tua Kaisar Feng Tian itu. 9 iblis bergumam. Feng Jingyu mengedipkan matanya. Sekarang kakeknya sudah duduk. Apa yang bisa kukatakan? Lagi pula, dia belum bertemu kakeknya, jadi sulit untuk mengatakannya. Namun, sekarang Feng Jingyu tahu bahwa dia tidak bisa mengatakan bahwa kakeknya sedang duduk dan hanya bisa mengarang. Kakekku selalu menutup diri sepanjang tahun, dan aku sangat jarang. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Kalau kau benar-benar mampu, pergilah mengobrol dengannya. Apa yang kau inginkan dariku? Takut, tak masalah kalau kau takut. Aku akan mendukungmu. Feng Jingyu berkata, garis hitam di wajah 9 iblis itu bergumam, aku akan takut pada orang tua itu. Kalau bukan karena orang tua itu yang suka menipu, bagaimana mungkin aku bisa terkurung di sini selama bertahun-tahun? Kakekku sangat jujur, bagaimana mungkin dia curang? Kalau kau kalah, ya kalah saja. Ada lebih banyak orang yang kalah dari kakekku. Kau bukan yang pertama, tidak ada yang perlu dipermalukan. Feng Jingyu berkata dengan santai. Petik 2 titik titik titik. Aku, iblis 9 jalan itu marah dan terdiam. Aku menyesal tidak memakanmu tadi. Maukah kau mengobrol? Iblis 9 jalan itu langsung memukul kepala Feng Jingyu. Feng Jingyu menunjukkan giginya yang kesakitan dan menyentuh kepalanya, sebuah kantong besar. Aku akan memberimu nama panggilan. Feng Jingyu berkata, kalau kau punya kemampuan, kau sudah membicarakanku. Aku akan menanganinya bersamamu. Membosankan. 9 iblis itu bersenandung. Feng Jingyu berkata, Tuan Iblis Jiudao, lihatlah dirimu. Setidaknya kau juga generasi iblis. Akibatnya, kakekku ada di sini dan mengobrol denganku. Aku malu padamu. Untungnya, tidak ada yang melihat. Kalau tidak, kita bisa masuk ke lubang tikus. Percaya atau tidak, aku akan memasukkanmu ke dalam lubang tikus sebentar, dan membiarkanmu merasakan bagaimana rasanya mengebor lubang tikus. 9 iblis itu bersenandung. Feng Jingyu berkata, kalau tidak, aku akan mencari cara untuk membebaskanmu. Kau bisa pergi mencelakai orang lain dan menemukan kakekku. Jika kau melepaskanku, aku masih punya urusan yang sangat penting untuk dilakukan.
Bisakah kau membuka segel kakekmu? Lagi pula, jika kakekmu tahu kau telah melepaskanku, dia tidak akan marah padamu jika dia tahu kau telah melepaskanku. Hidupku penting. Angin mengagetkan Yu sambil tersenyum. Namun dalam hatinya, ia berkata, kakekku sudah lama mengobrol dengan Tuan Yan, dan ia tak bisa marah lagi. Kaulah orangnya, senang rasanya bisa pergi menemui kakekku. Feng Tiandi, bagaimana mungkin kau punya keturunan serakah seperti itu? Iblis 9 jalan menghela napas. Feng Jingyu berkata, bukannya aku takut mati. Aku dipanggil Liu De Qingshan, aku tak peduli dengan kayu bakar. Kekuatanku melawanmu, bukankah untuk mati? Bodoh sekali mati tanpa nilai. Aku iblis. Jika kau melepaskanku, kau akan berdosa. Iblis 9 jalan. Feng Jingyu berkata sambil menyeringai, kurasa kau bukan iblis jahat, kalau tidak aku pasti sudah dimakan olehmu. Terlebih lagi, aku akan melepaskanmu sekarang. Mungkin aku akan menemuimu di sini suatu hari nanti. Tidak jelas, ya, angin mengagetkan Yu, lalu ia tertawa. Iblis 9 arah bergumam, dengan kekuatanmu ini, ingin mengalahkanku, masih harus melewati ratusan ribu tahun. Itu tidak masalah, lagi pula aku hidup lebih lama darimu. Angin mengejutkan Yu sambil tersenyum. Raja Iblis 9 arah bergumam, aku sudah melihat mulut murahan dari putramu. Terima kasih banyak, Feng Jingyu berkata sambil tersenyum, di mana segelnya? Segel di bawah kakiku, kata 9 iblis itu. Kemudian, begitu 9 iblis itu berusaha keras, sebuah kekuatan menyerbu keluar, dan sebuah segel muncul di kaki mereka. Segel itu hanya menancap di kaki 9 iblis, membuat 9 penguasa itu tidak bisa bergerak sama sekali. Feng Jingyu menatap segel itu. Ia benar-benar tidak mengerti, tetapi kuda mati itu adalah seorang tabib kuda yang masih hidup. Mengandalkan kekuatannya untuk menghancurkan segel itu, jelas tidak ada di dunia ini, dan 9 iblis itu tidak dapat menghancurkannya, apalagi dirinya. Feng Jingyu berpikir sejenak, lalu menggigit jarinya dan meneteskan setetes darah ke segel itu. Cahaya segel itu tiba-tiba menyala, dan kekuatan segel itu langsung runtuh. Tubuh Iblis 9 arah tiba-tiba melesat, tubuhnya melayang meninggalkan tanah, dan segelnya pun terbuka. Iblis 9 arah tertawa, aku tidak menyangka, ternyata darah keluarga angin yang bisa membukanya. Feng Jingyu menatap Iblis 9 arah yang telah bebas kembali. Meskipun hatinya tak berdaya, ia tak punya pilihan lain. Ia tak bisa terus bersamanya seumur hidup. Feng Jingyu berkata, Iblis, kau telah bebas kembali. Bisakah kau melepaskanku? Wah, yang paling kubenci adalah aku berutang budi padamu. Jika aku melepaskanmu hari ini, aku akan membalas budimu. Haha, Iblis 9 jalan sangat bersemangat. Setelah berputar di ruang angkasa yang luas, ia pergi sambil tertawa. Feng Jingyu melihat 9 iblis pergi, lalu ia merasa lega. Ia berkata, meskipun ia melepaskan iblis besar, mungkin aku melakukan kesalahan, tapi aku harus hidup, aku tidak boleh mati di sini. Orang mungkin egois, orang juga harus egois, orang tidak membunuh untuk diri mereka sendiri. Feng Jingyu bukanlah tipe orang yang begitu hebat sehingga ia dapat dengan bebas memberikan hidupnya. Ia tidak bertanggung jawab terhadap kehidupan. Meskipun iblis 9 jalan kuat, ada juga banyak kaisar spiritual di tanah kiamat. Untuk menghadapi iblis 9 jalan, serahkan saja pada kaisar spiritual itu. Ia hanya manusia kecil sekarang. Feng Jingyu memanggil ular piton naga petir perak. Ular piton naga petir perak datang ke ruang angkasa dengan guntur ungu kecil. Setelah melihat pemandangan di ruang angkasa, ia juga terkejut. Feng Jingyu berkata, ayo pergi. Feng Jingyu duduk di atas kepala ular piton naga petir perak, dan ular piton naga petir perak itu dengan cepat berlari menuju lorong tersebut. Lorong ini sangat panjang, butuh waktu setengah jam untuk mencapai ujung lorong tersebut dengan kecepatan ular piton petir perak. Setelah bergegas keluar dari lorong, Feng Jingyu melihat dunia yang gelap. Tak ada bunga dan tanaman segar, hanya bebatuan gelap. Seluruh dunia tampak diselimuti kegelapan. Selamat datang di dunia bawah. Saat itu, suara seperti senyuman terdengar di telinga Feng Jingyu. Gaga, bau manusia sudah lama tak tercium. Lidahnya menjilat. Haha, hari apa yang luar biasa ini? Kembalinya iblis dan kemunculan manusia. Setelah bertahun-tahun, akhirnya kita bisa meninggalkan dunia gelap dan memburu manusia yang lesat. Feng Jingyu terkejut mendengar kata-kata itu, raut wajahnya tiba-tiba berubah. Bukan, ini bukan jalan keluar, ini dunia iblis. Feng Jingyu tersadar. Kemudian, banyak sosok muncul di sekelilingnya. Sosok-sosok ini tampak begitu halus dan tampak hampa, seperti gumpalan gas hitam yang terkondensasi menjadi satu. Tuan telah memerintahkan untuk melepaskannya. Saat itu, minuman dingin datang, dan kabut hitam itu dengan cepat menghilang. Seorang pria berpakaian hitam muncul di hadapan Feng Jingyu dengan ekspresi dingin, dan berkata, Tuan, izinkan aku membawamu keluar dari dunia gelap. Setelah pria itu selesai berbicara, sebuah jimat muncul di tangannya. Begitu jimat itu ditempa, sebuah pintu pun muncul. Masuklah, Feng Jingyu berkata, masuk. Naga petir perak dan piton bergegas masuk. Saat mereka bergegas keluar, mereka akan berada di gurun kematian. Feng Jingyu melihat sekeliling. Lembah angin dan guntur sudah jauh di belakang. Ia bergumam pada dirinya sendiri, bisakah kau mengatakan bahwa alam baka berada di bawah gurun kematian, dan lembah angin dan guntur sebenarnya adalah pintu masuk alam baka?